Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sangat bersyukur jikalau di dalam satu minggu sudah kita lewati dengan baik. Kita melewatinya di dalam berkat dan pertolongan dari Tuhan. Sehingga sampai hari ini kita masih di dalam keadaan yang baik. Puji nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan sudah memelihara hidup kita dengan sempurna. Dan pada pagi hari ini kita dapat kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur untuk kesempatan pada saat ini. Kiranya kita mau mendengar panggilan dari Tuhan dan meresponi panggilannya. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita sejenak di dalam saat teduh. Pertolongan ibadah pagi ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Alam semesta dan seluruh isinya menyatakan keagungan Tuhan. Betapa ajaibnya pekerjaan tangan Tuhan, bahkan keselamatan yang dikerjakannya pun membuat kita takjub. Maka mari kita memuji Tuhan atas keagungan dan keajaiban karyanya. Ya Tuhanku, bila ku ingat akan segenap alam yang Kau ciptakan, lihat bintang dan dengar bunyi guru, kuasa-Mu nyata di segenap alam. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji nama-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Haleluya, puji, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Yesaya 17 ayat 7 sampai 9. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada kalanya ketika keramaian itu datang, tapi hati kita masih mengalami kesendirian.
Bahkan dalam keadaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita merasa sendirian, seolah Tuhan diam dan meninggalkan kita. Tetapi sesungguhnya Dia tidak pernah terlelap. Dia selalu memperhatikan dan menjagai kita. Kita sajalah yang tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Karena mungkin kita terlalu sibuk memikirkan pergumulan kita. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mohon agar Tuhan memampukan kita mengalami ketenangan di tengah pergumulan. Berserulah, Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus juru selamatku, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah rahmat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah rahmat-Mu. Aku bersujud padamu, janganlah lalu. Terus ku pandang padamu, berilah rahmat-Mu. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah rahmat-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan serta mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami yang penuh dosa ini datang kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa kami telah melakukan begitu banyak pelanggaran di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Oleh sebab itu, kami mengaku dosa kami kepada Tuhan dan membawa diri kami untuk Tuhan kuduskan. Sudilah kiranya Tuhan mengampuni kami, memulihkan kami, dan memakai kami kembali untuk mengerjakan kehendak Tuhan atas hidup kami. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan telah mengaruniakan pengampunan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka dari itu, dengarkanlah berita anugerah. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Sebagai respon kita atas pengampunan yang Tuhan telah berikan, maka mari kita mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Sebagaimana petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari bersama-sama kita membaca sekali lagi
petunjuk hidup baru. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Menyenangkan hati Tuhan adalah respon kita atas kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mau menyerahkan diri dan mau dibentuk sesuai kehendak Tuhan menjadi respon kita atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Maukah Bapak Ibu Saudara menyenangkan hati Tuhan selalu? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepada Tuhan dan menyerahkan keadaan bangsa kami Indonesia, yang hari ini masih berada di dalam pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa kami
menolong negeri kami untuk dapat lepas dari pandemi ini. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh tim medis, oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kiranya semuanya berdampak positif dan membawa keadaan Indonesia semakin baik. Kami memohon Tuhan juga menolong masyarakat Indonesia supaya mereka benar-benar mentaati protokol kesehatan, sehingga mereka menjaga kesehatan diri sendiri dan menjaga kesehatan keluarga, bahkan menjaga kesehatan orang lain. Tuhan tolong pula bagi para ilmuwan di dunia medis yang sampai saat ini terus berupaya untuk menemukan vaksin ataupun obat-obatan bagi penanganan COVID-19. Tuhan kiranya menolong mereka sehingga vaksin dan obat-obatan bisa segera ditemukan dan bisa diproduksi secara massal dan dipergunakan dengan baik oleh masyarakat Indonesia, bahkan oleh masyarakat dunia. Tuhan menolong dan memberkati kondisi ekonomi di Indonesia. Kiranya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah membawa perbaikan ekonomi. Demikian juga dunia usaha, setiap pekerjaan yang ada, semua bisa kembali dijalankan dengan baik, sekalipun dalam kondisi new normal. Tapi Tuhan menolong dan memberkati seluruh masyarakat Indonesia yang bekerja, para pelaku usaha, pemilik usaha. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Apapun yang dikerjakan itu mendatangkan kebaikan. Demikian pula kami berdoa bagi jemaat Tuhan di GKT 2. Kiranya Engkau juga menolong usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami sadar bahwa pandemi COVID-19 ini juga memberi dampak bagi usaha pekerjaan sehingga mengalami kesulitan. Namun kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memberi hikmat bagi seluruh jemaat sehingga mereka tetap bisa bekerja dan menghasilkan yang baik untuk hidup mereka serta keluarga mereka. Kiranya iman jemaat semakin kuat, bahkan semakin bertumbuh dalam situasi semacam ini ya Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan sedang merancang yang baik, merancang kedamaian dan kesejahteraan untuk kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkau pulihkan kesehatan mereka. Tuhan menolong mereka. Baik untuk Ibu Lili Kustiawati, Ibu Indra, Ibu Kinanti, Bapak dan Ibu Pendeta Abednego, Ibu Lani, Bapak Bagia, Bapak Lim Kijong. Kami memohon Tuhan yang menolong mereka dan merawat mereka dalam keadaan sakit, sehingga mereka tetap mau bersandar kepada Tuhan, tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon pula Tuhan tetap menjaga kesehatan kami masing-masing, sehingga kami terhindar, kami dibebaskan dari COVID-19. Kami tetap bisa beraktivitas dengan baik, dan kami tetap bisa memuliakan nama Tuhan dengan segenap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh kehidupan kami. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan adalah dampak dari keharmonisan. Maka jikalau kita ingin mengalami kebahagiaan, biarlah kita selalu mau hidup harmonis, hidup rukun satu dengan yang lainnya. Mari kita mohon kepada Tuhan agar menolong kita dapat hidup rukun dan mengalami kebahagiaan.
Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseru. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagialah rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan sebelum kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami memohon pertolongan Tuhan di saat kami akan membaca serta mempelajari kebenaran firman Tuhan. Marilah Tuhan berbicara kepada kami dan membuka telinga mata hati rohani kami, sehingga setiap firman yang kami dengar, kami baca, kami pahami dengan baik, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur nomor 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada pagi hari ini, perenungan saya beri tema ribut dan rukun dalam keluarga. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menjadikan manusia dan membekali manusia itu dengan akal budi. Dengan akal budi itu manusia bisa berpikir, manusia bisa merancang sesuatu, manusia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dirancangnya. Dengan akal budi itu pula, manusia bisa berdiskusi, bersepakat, dan bersatu, dan bekerja sama. Tetapi juga dengan akal budi itu, manusia bisa berdiskusi dan kemudian terjadi keributan karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Saudara, ketika dua orang manusia yang berakal budi dipertemukan, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Mereka bisa rukun karena persamaan persepsi atau persamaan ide, gagasan. Tapi yang kedua, mereka bisa ribut
karena adanya perbedaan persepsi, perbedaan ide, perbedaan pikiran, ataupun perbedaan kemauan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hal yang wajar karena manusia diberi oleh Tuhan akal budi. Seringkali terjadi keributan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin bahwa setiap manusia itu mengalami kerukunan di dalam hidupnya. Ketika berada di dalam keluarga, ketika berada di dalam komunitas yang lebih besar, bahkan ketika berada di dalam satu negara. Tuhan rindu bahwa umat Tuhan itu bisa hidup di dalam kerukunan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita menyadari bahwa di dalam keluarga kita sendiri pun tidak lepas dari yang namanya ribut atau keributan. Sekalipun kita selalu mengharapkan adanya kerukunan di dalam rumah tangga. Pertanyaannya, adakah suami istri yang selalu rukun terus-menerus tanpa ada keributan? Adakah kakak dan adik selalu rukun tanpa ada keributan? Adakah mertua atau menantu, anak dengan orang tua itu selalu rukun tanpa ada keributan? Memang harapannya selalu rukun, tetapi kita sering menjumpai terjadi ketidakrukunan atau yang kita sebut keributan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa Tuhan rindu bahwa keluarga kita, gereja kita atau komunitas yang lebih besar, keluarga Allah itu mengalami kerukunan di dalam hidup mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 133 menggambarkan kehidupan kerukunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menginginkan bahwa setiap umatnya itu hidup rukun bersama. Dikatakan betapa baik dan indahnya jika saudara-saudara semua diam bersama dengan rukun. Saudara, kata saudara di dalam bagian ini memang secara khusus menunjuk kepada keluarga, baik keluarga inti ataupun keluarga yang lebih besar lagi. Namun bisa pula menunjuk kepada umat yang lebih besar atau umat Allah, yaitu bangsa Israel dalam konteks Mazmur 133 ini. Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur ziarah. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam pas ayat yang pertama, di situ dikatakan nyanyian ziarah Daud. Kalau disebutkan ziarah, itu berarti sebuah perjalanan untuk pergi ke Yerusalem, beribadah di hari raya keagamaan. Jadi kita tidak boleh mengambil persepsi ziarah itu seperti kita ziarah kubur, ke kuburan begitu ya. Tapi ziarah dalam konteks ini adalah orang-orang Israel dari berbagai tempat itu mereka berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan di dalam hari-hari raya khusus keagamaan mereka. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Daud melihat ketika begitu banyak umat Tuhan itu datang berduyun-duyun dan mereka berkumpul di Yerusalem, terlihat kerukunan di antara mereka. Semuanya satu tujuan untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan Allah. Maka terinspirasi untuk menuliskan betapa indah, betapa baiknya kerukunan itu. Ketika umat Tuhan, ketika saudara-saudara, ketika keluarga Allah itu berkumpul dan diam bersama-sama. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud mengajarkan hidup rukun bersama di dalam sebuah komunitas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak keluarga ketika berkumpul itu malah muncul keributan. Kalau tidak kumpul malah terjadi kerukunan. Wah, telepon, video call. Jadi rasanya semakin akrab gitu ya.
Tapi ketika berkumpul, waduh, yang terjadi adalah keributan. Ya bertikailah, berantemlah, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Ya seperti anak-anak kecil ketika mereka berjauhan, mereka selalu kangen, kepingin ketemu, kepingin bermain sama-sama. Ketika bertemu, wah, setelah bermain gak cocok, berantem. Dipisah, kepingin main lagi, ketemu, main-main, berantem. Lalu dipisah lagi, kepingin ketemu lagi, main-main. Akhirnya ya lebih baik dipisahkan, karena ketika bertemu justru tidak rukun, malah terjadi keributan. Saudara, banyak orang yang kelihatannya rukun ketika berjauhan, tapi ketika didekatkan, ketika bersama-sama justru tidak rukun, justru terjadi keributan. Tetapi Daud berbicara dalam bagian ini bukan ketika mereka dipisahkan menjadi rukun dan ketika dikumpulkan menjadi ribut, tidak. Daud mengatakan betapa baik dan indahnya jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama, itu artinya mereka ya kumpul sama-sama, tinggal sama-sama dalam kurun waktu tertentu, dan mereka mengalami kerukunan di dalam hidup. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tradisi masyarakat Ibrani ini biasanya ketika mereka menikah, anak-anaknya tidak langsung berpisah dari orang tuanya, tidak langsung tinggal di rumahnya sendiri, tapi biasanya mereka kumpul dulu beberapa waktu bersama dengan orang tuanya. Jadi sampai kakaknya, adiknya lagi dan lain sebagainya, mereka kumpul dalam satu rumah yang gede itu. Nah, potensi terjadi keributan juga besar, tapi potensi terjadi kerukunan juga tidak mustahil. Maka ketika tinggal bersama, seharusnya yang ada adalah kerukunan. Itulah harapan dari Mazmur 133 ini. Saudaraku, baik dan indahnya kerukunan itu digambarkan oleh pemazmur seperti minyak yang baik. Minyak yang baik dalam terjemahan lain itu bisa berarti minyak yang berharga. Minyak yang demikian ini bukan minyak sembarangan, Bapak Ibu Saudara, dan tidak bisa dipergunakan juga dengan sembarangan. Minyak yang berharga biasanya dipakai untuk pengurapan, entah pengurapan untuk raja atau pengurapan imam. Nah, dalam bagian ini digambarkan seperti pengurapan kepada Harun. Jadi minyak yang berharga, minyak yang mahal itu pasti aromanya sedap. Aromanya wangi, bukan aroma yang busuk. Nah, ketika diurapkan di kepala dan kemudian meleleh ke janggut dan ke jubahnya sampai turun. Ini menandakan bahwa semerbak aroma dari minyak ini membawa kesenangan, membawa ketenangan, membawa kedamaian. Bapak Ibu Saudara, kalau mencium aroma yang wangi, pasti perasaannya senang, perasaannya tenang, perasaannya damai. Tapi ketika mencium aroma yang busuk, yang tidak enak, rasanya kepingin, mual gitu ya, dan tidak mau lagi mencium bau itu. Kalau bisa, bau itu segera disingkirkan atau kita yang menjauh dari aroma tersebut. Minyak yang mahal menggambarkan bagaimana kerukunan itu juga berharga dan menyenangkan, sangat indah, sangat baik. Bahkan di dalam bagian ini juga memperlihatkan bahwa berkat dari atas turun sampai ke bawah, menandakan bahwa kerukunan itu mendatangkan berkat dari Tuhan, ya, seperti minyak dari kepala Harun turun mengalir sampai ke bawah. Berkat Tuhan turun mengalir kepada umatnya yang hidup di dalam kerukunan. Lalu kemudian digambarkan lagi seperti embun yang berasal dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Saudara, Gunung Hermon dan Bukit Sion atau Pegunungan Sion itu jaraknya sangat jauh.
Jadi rasanya tidak mungkin kalau embun itu bisa mengalir turun sampai ke Bukit Sion. Tetapi saudara, di pegunungan Hermon, di Gunung Hermon itu adalah gunung yang tinggi sekali dan di puncaknya selalu diselimuti oleh salju. Maka embunnya sangat tebal. Dan ketika itu meleleh, mencair, itu akan menuju ke sungai Yordan. Dan sungai Yordan ini adalah sungai yang dalam tanda kutip ya, sungai kehidupannya orang Israel. Banyak orang Israel menggantungkan hidup untuk mendapatkan air dari sungai Yordan ini. Sehingga ini menjadi gambaran kelimpahan sumber air yang akan menghidupkan makhluk-makhluk hidup di sekitarnya. Sehingga tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sampai kehausan, termasuk orang-orang Israel sendiri. Saudara, ketika embun itu tersinari oleh cahaya matahari, itu akan nampak berkilau-kilauan seperti permata. Jadi diibaratkan kalau secara keindahan, embun itu sangat indah gitu ya, sangat indah sekali. Dan kalau kita berbicara tentang manfaatnya, sangat baik sekali manfaatnya bagi masyarakat Israel dan bagi setiap daerah yang dilalui oleh aliran embun itu yang mengalir ke sungai Yordan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran kebaikan, gambaran keindahan dari sebuah kerukunan. Lalu di bagian terakhir ayat yang ketiga bagian terakhir, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanalah itu menunjuk kepada kerukunan umat Tuhan. Berkat Tuhan akan turun seperti minyak urapan dari kepala Harun meleleh ke janggut sampai ke jubah dan turun. Seperti embun dari pegunungan yang tinggi turun dan sampai mengalir ke sungai Yordan dan dinikmati oleh seluruh makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Berkat Tuhan akan turun di dalam kerukunan umat Tuhan. Maka jika berkat itu turun, yang dirasakan apa? Kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan sukacita. Itulah yang akan dialami ketika kerukunan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kerukunan itu indah, kerukunan itu baik, kerukunan itu berharga, kerukunan itu bermanfaat, dan kerukunan itu mendatangkan berkat dari Tuhan. Maka kerukunan itu harus selalu diupayakan. Jangan kita mudah memancing keributan dan jangan kita mudah terlibat di dalam keributan. Pasti bukanlah hal yang menyenangkan, bukan hal yang mengenakkan. Maka mari kita mengupayakan yang namanya kerukunan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, dan dimanapun kita berada, selalu kita mencoba untuk berusaha menghadirkan kerukunan. Saudara, kerukunan seperti inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa untuk umat tebusannya, untuk orang-orang atau untuk murid-murid Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Tuhan Yesus berdoa supaya ada kesatuan di dalam tubuh Kristus atau murid-murid Tuhan Yesus, atau kehidupan kita sebagai orang Kristen mengalami kerukunan, kebersatuan di dalam tubuh Kristus. Kemudian Paulus juga mencatat kerukunan yang nampak di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Mengenai apa? Kerukunan dalam relasi Kristus dengan anggota-anggota tubuh Kristus. Dan kerukunan ini harus diupayakan oleh umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Demikian pula kerukunan di dalam keluarga kita harus pula terus diupayakan. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Sebab Kristus telah mengupayakan supaya
kita, orang yang berdosa ini bisa rukun dengan Tuhan. Artinya apa? Kristus itu sudah mengorbankan diri untuk memperdamaikan antara Tuhan dan manusia yang berdosa. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kerukunan ini. Kita harus berjuang supaya kerukunan umat Tuhan, kerukunan di dalam keluarga kita, kerukunan dalam relasi kita dengan orang lain bisa terjaga, bisa tetap utuh, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saudara, jika kita ini sudah diperdamaikan dengan Tuhan, jangan lagi kita bermusuhan dengan Tuhan. Ayo kita hidup rukun dengan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita sudah diperdamaikan dengan seluruh anggota tubuh Kristus, dengan orang Kristen lainnya, ya ayo kita pelihara kerukunan itu. Jangan kita berantem, jangan kita ribut gara-gara hal yang sepele. Mari kita bersama-sama mewujudkan kerukunan di dalam keluarga kita, kerukunan di dalam komunitas gereja, kerukunan dalam komunitas yang lebih luas lagi. Segala bentuk ketidakrukunan itu adalah pengabaian terhadap karya penebusan yang telah dilakukan oleh Kristus. Oleh sebab itu, kerukunan jauh lebih berharga daripada ego kita atau ego orang lain. Lebih baik kita mengedepankan kerukunan daripada kita mencari keributan. Karena keributan tidak akan menghasilkan yang baik. Asal kita tahu bagaimana mengelola keributan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak masalah. Tapi kalau ribut hanya ribut dan tidak menghasilkan apa-apa, maka ribut yang tidak berguna. Maka Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, suasana ribut di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat dan lain sebagainya itu seharusnya menjadi sarana bagi kita untuk mengasah diri kita, untuk menajamkan diri kita, untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai keributan hanya membuat kita menjadi orang yang tidak berguna, orang yang sia-sia dan lain sebagainya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi di dalam setiap keributan itu, mari kita belajar. Tuhan mau supaya sifat dan karakter negatif apa, sifat dan karakter yang tidak baik atau yang buruk apa yang akan dikikis oleh Tuhan, yang akan dibuang dan disingkirkan oleh Tuhan. Itu yang harus kita cari. Jangan hanya ribut-ribut tapi tidak ada perbaikan diri kita. Keributan itu sebenarnya adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka selalu apa? Introspeksi diri di dalam setiap ribut tadi. Jangan sampai kita tidak pernah belajar dari keributan. Apa hal baik yang bisa saya peroleh? Apa hal yang bisa membuat saya menjadi semakin baik melalui apa yang sedang kita alami dalam tanda kutip keributan tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keributan, kalau memang Tuhan izinkan, mari kita saling mengoreksi, mari kita saling introspeksi. Maka keributan semacam ini nantinya akan menghasilkan kerukunan. Karena sama-sama introspeksi, sama-sama mengoreksi diri dan mengoreksi yang diajak ribut tadi. Sehingga akhirnya terjadilah kerukunan. Tapi kalau tidak pernah ada introspeksi, tidak pernah ada koreksi, maka yang ada apa? Dendam. Yang ada apa? Amarah dan lain sebagainya. Maka bagaimana berkat Tuhan itu bisa dirasakan oleh orang yang mendendam, oleh orang yang penuh dengan amarah? Tidak mungkin bisa dirasakan, karena yang ada dalam pikiran dan hatinya hanyalah bagaimana saya bisa membuat orang itu menderita, bagaimana saya bisa membuat orang itu menjadi sakit dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita bisa merasakan berkat dari Tuhan. Maka Filipi 2 di dalam ayat 1 sampai ayat ke-8, Paulus mengajarkan keteladanan Kristus
dalam mewujudkan kerukunan dan kebersatuan di dalam umat Tuhan. Apa itu? Diperlukan kasih untuk menyelesaikan keributan. Kasih selalu menjadi pengikat di dalam kesatuan. Jika kesatuan itu mau retak gitu ya, sudah mulai retak Bapak Ibu Saudara, maka mintalah kepada Tuhan kasih yang besar untuk menambal keretakan dari kasih itu. Karena kasih, maka Bapa menyerahkan putranya untuk mati bagi kita, orang yang berdosa ini. Supaya apa? Supaya kita memiliki relasi dengan Tuhan, supaya kita rukun dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Karena kasih, maka Kristus rela disalibkan supaya relasi Allah dan manusia yang berdosa itu bisa diperbaiki, bisa dipulihkan. Diperlukan pula kerendahan hati untuk menyelesaikan keributan. Kristus telah merendahkan dirinya. Bahkan dikatakan sampai tidak bisa lagi direndahkan, karena taat sampai mati. Sudah tidak bisa lagi direndahkan sampai mentok gitu ya istilahnya. Ini menunjukkan bahwa Kristus begitu rendah hati dan dia mau mengerjakan apapun supaya manusia yang berdosa itu punya hubungan yang rukun lagi dengan Tuhan. Perselisihan dalam tanda kutip Tuhan dengan manusia itu bisa dipersatukan kembali. Dibutuhkan pengorbanan untuk menyelesaikan keributan. Bapa rela mengorbankan anaknya, dan Kristus juga rela mengorbankan dirinya supaya ada kerukunan kembali di dalam relasi manusia yang berdosa dengan Tuhan Allah yang kudus itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan adanya keributan, kiranya kita menggunakan kasih, kita mengedepankan kerendahan hati, dan kita mengedepankan pengorbanan, supaya keributan tidak bertambah besar, tapi keributan bisa diminimalisir dan akhirnya yang muncul adalah kerukunan. Demikian pula ketika kita mau merawat kerukunan, kita perlu kasih, kita perlu kerendahan hati, kita perlu pengorbanan. Sehingga di saat ribut mulai timbul, semuanya menjadi hilang karena ada kasih, ada kerendahan hati, dan ada pengorbanan. Saudara percayalah bahwa keributan itu bukanlah hal yang menyenangkan, karena keributan yang terus-menerus dialami itu justru akan menimbulkan sakit hati, akan menimbulkan rasa luka yang dalam. Maka mari kita mencoba untuk membangun, merawat yang namanya kerukunan. Kerukunan di dalam keluarga kita, kerukunan di dalam gereja, kerukunan di komunitas yang lebih besar lagi. Sebelum yang ribut itu bertambah besar, mari kita memikirkan kerukunan. Mari kita mengusahakan kerukunan. Karena kerukunan itu apa? Kerukunan itu baik. Kerukunan itu indah, kerukunan itu berharga, dan kerukunan itu menyenangkan. Kerukunan itu membangkitkan kerinduan untuk terus bisa bersama-sama. Kerukunan itu mendatangkan berkat dari Tuhan. Jika Tuhan izinkan ada keributan, tariklah pelajaran dari keributan itu. Sifat dan karakter buruk apa yang Tuhan ingin singkirkan dari hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mau mencoba untuk hidup rukun lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ribut dan rukun itu selalu berjalan bersama-sama, karena kita manusia yang punya akal budi, manusia yang punya keinginan, ketika dipertemukan dengan manusia yang lainnya bisa terjadi kerukunan, bahkan bisa pula terjadi
keributan. Tetapi kita ingat, keributan itu justru tidak mengenakkan, tidak menyenangkan. Tapi kalau kita mau belajar dari keributan, maka kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mari kita usahakan supaya kerukunan yang selalu tumbuh, yang selalu ada di dalam komunitas kita, di keluarga kita, di dalam gereja kita, dalam pekerjaan kita, atau dimanapun kita berada. Kerukunan itu indah, kerukunan itu baik, dan kerukunan itu akan mendatangkan berkat dari Tuhan atas kita sekalian, orang-orang yang hidup rukun. Kiranya Tuhan menambahkan kepada Bapak Ibu Saudara kasih yang besar, kerendahan hati, kerelaan untuk berkorban, dan menolong kita untuk merawat kerukunan di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, atau komunitas yang lebih besar lagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara untuk terus hidup di dalam kerukunan, agar berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan telah mengasihi kami dengan kasih yang besar, telah merendahkan hati, bahkan merendahkan diri untuk berkorban, memberikan kepada kami keselamatan. Kami bersyukur karena apa yang telah Tuhan kerjakan, membuat relasi kami manusia yang berdosa dipulihkan dengan Tuhan yang Maha Kudus, dan kami bisa rukun kembali dengan Tuhan. Bahkan penebusan yang Tuhan kerjakan telah membuat kami bisa bersatu di dalam tubuh Kristus dengan umat Tuhan lainnya. Oleh sebab itu, ya Tuhan, ajarlah kami untuk merawat kerukunan, kebersatuan yang telah Tuhan bangun, yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Jangan sampai kami justru mengedepankan keributan untuk ego kami, untuk keinginan-keinginan kami semata. Tapi kami mau merawat kerukunan, baik di dalam komunitas keluarga kami, dalam gereja kami, bahkan di dalam bangsa dan negara kami Indonesia. Karena kami tahu, kami sadar bahwa kerukunan mendatangkan berkat dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan mampukan kami hidup rukun dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur, kita naikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
kebaktian selesai, jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan warta untuk minggu ini. Saya terus menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan agar tetap dalam keadaan sehat, agar tetap dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu, selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker ketika Bapak Ibu bepergian di luar rumah. Ketika Bapak Ibu memegang sesuatu, selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, atau selalu membawa hand sanitizer sehingga kondisi kita terbebas dari penularan COVID-19. Dan tetap mendoakan supaya situasi yang kita alami ini berangsur-angsur membaik, dan kita sekalian bisa kembali beraktivitas dengan normal, bisa beribadah juga dengan baik pula. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah mendukung pekerjaan Tuhan di dalam Gereja Kristus Tuhan Jemaat 2 melalui persembahan. Dan persembahan dapat Bapak Ibu saudara sampaikan melalui rekening yang sudah disediakan. Dan apabila Bapak Ibu saudara kesulitan dalam menyampaikan persembahan melalui transfer, bisa mengumpulkan secara mandiri. Dan kalau waktunya kita bisa beribadah lagi di gereja, Bapak Ibu saudara bisa membawa persembahan itu kepada Tuhan melalui gereja. Saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian ikut terlibat untuk saling mendukung, saling menguatkan, bahkan bertumbuh bersama-sama melalui persekutuan doa malam secara online yang dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Saya menghimbau supaya seluruh jemaat bisa ikut serta di dalam persekutuan doa secara online ini. Demikian warta yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa minggu depan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.